Oke, halo teman-teman. Di sini aku bakal ngejelasin cara untuk menggunakan calculation sheet analisa balok beton bertulang SRPMK. Jadi yang bisa diisi adalah bagian berwarna biru dan bagian deskripsi ini. Ini kalian bisa isi misalkan PAA, kemudian ini juga bisa diisi sesuai nama project, personal, date, bisa dibuat sesuai referensi kalian. Kemudian tag number baloknya misal saya pengen B06 begitu. Nah sekarang kita masuk ke bagian perhitungannya. Jadi yang dikosongkan ini adalah properties dari baloknya. Kemudian yang sudah di sini adalah momen-momen yang telah diambil dari software atau saya menggunakan etaps. Ini adalah nilai gaya dalam terbesar yang saya ambil dari pemodelan gedung apartemen 23 lantai. Ini diambil untuk balok terbesar. Nah, kita coba untuk lebar baloknya sendiri. Pertama, kita isi dulu mungkin di 200. Kemudian tinggi baloknya 800. Panjang bentangnya itu 5000 misal. Kemudian sisi kolom yang tegak lurus dengan lebar baloknya itu 800 dan sisi kolom pertemuan dengan baloknya itu 1000. Nah, diameter tulangan yang kita pakai kita bisa coba di 25, kemudian untuk geser dan torsinya kita bisa pakai di 16 mungkin. Kemudian tebal selimut betonnya 40, kemudian jumlah kaki tengahnya kita coba dulu 2 kaki, kemudian spasinya kita coba di 100 dan 150. Untuk tulangan torsi karena ini tingginya 800 sudah lebih dari 300, jadi kita mungkin bisa coba 2 dulu kita pakai. Kuat tekan ke 35 dan tegangan leleh baja 40. Nah, kita coba cek hasil perhitungannya. Untuk tulangan tumpuan positif sisi bawah, kita lihat di sini bisa menggunakan 9 tulangan diameter 25. Ini estimasi jarak pusat tulangan terhadap sisi beton 69. Diperkirakan ini kita isi berdasarkan diperkirakannya saja. Nanti ini angkanya bisa berubah-ubah. Nah, nanti kita isi sesuai yang diperkirakannya. Kemudian tulangan tumpuan negatif sisi atas 10 tulangan diameter 25. Kemudian tulangan lapangan positif sisi bawahnya itu 69 5D25. Kemudian tulangan lapangan negatif sisi atasnya itu 5D25 juga. Nah, artinya untuk kebutuhan tulangan longitudinal semuanya sudah memenuhi ya secara dimensi dan kebutuhan tulangan. Nanti itu akan diresum. Dan kemudian ini adalah syarat kapasitas momennya, di mana momen positif tumpuan itu harus lebih besar dari momen negatif tumpuan 50%. Nah, begitu juga untuk yang lapangan, di mana momen positif lapangannya harus lebih besar dari 25% momen negatif lapangan. Di sini semuanya sudah memenuhi. Kemudian ini juga ada probable moment capacity. Ini nanti akan digunakan untuk menghitung strong column with beam di sheet kolom.
keadaan ketika FPR sama dengan 1,25 FY atau 1,25 dari tegangan lelehnya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan tulangan geser dan torsi. Nah, kalau kita lihat ternyata kebutuhan tulangan geser ini sudah melebihi dari kebutuhan tulangan geser maksimum yang disyaratkan. Nah, di sini ada tulisan perbesar penampang, artinya kita harus memperbesar penampang. Ini juga pemeriksaan geometri. Nah, artinya kita bisa perbesar. Kita coba ke 760. Masih belum memenuhi, berarti kita coba di 750. Kita lihat apakah sudah memenuhi. Nah, sudah ya teman-teman. Sudah oke, penampang tidak perlu diperbesar. Nah, dan ini memang sesuai dengan desain aslinya, 750 kali 800. Yang artinya hasilnya masih sesuai dan relevan dengan hasil hitungan etaps. Kita lihat. Nah, ada gagal teman-teman di cek torsi dan geser. Tidak oke. Kenapa? Karena ternyata kebutuhan tulangan geser itu sebesar 6,65 mm persegi per milimeter, sedangkan yang kita provide itu sebesar 4,02. Artinya kita harus coba memperbesar dimensi tulangannya. Kita coba pakai 3 kaki dengan jarak 75 mm. Kita lihat hasilnya apakah sudah memenuhi. Ya, udah memenuhi ya kebutuhan tulangan gesernya. Sebenarnya ini terlalu banyak sepertinya. Nanti bisa diperkecil, tapi kita coba dulu. Kemudian, nah ini kita harus memberikan tulangan torsi lagi. Kenapa? Karena spasi tulangan longitudinalnya itu melebihi 300 mm. Jadi kita harus menambah tulangan torsinya menjadi 4. Kita lihat apakah syaratnya sudah terpenuhi. Nah, sudah ya teman-teman. Syarat spasinya sudah terpenuhi, berarti kita bisa lanjut cek tulangan geser dan torsi lapangan. Ternyata masih kurang ya dimensi tulangannya, tulangan gesernya, maka kita harus perbesar. Kita coba di 125. Apakah dia bisa? Masih kurang ya. Kita langsung aja di 100. Nah, udah oke. Pakai 2P16 jarak 100. Kemudian syarat spasinya juga sudah aman. Kebutuhan tulangannya sudah terakomodasi semua. Untuk torsinya kita bisa lihat ke resum dimensi. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, kita bisa lihat resum dimensinya itu adalah balok dengan dimensi 750 kali 800, di mana tulangan longitudinal atas area tumpuannya butuh 10 tulangan diameter 25 dan tulangan longitudinal bawahnya butuh 8 tulangan diameter 25. Untuk tulangan longitudinal tengahnya itu butuh 4D16. Sedangkan untuk tulangan transversal area tumpuan itu menggunakan tulangan diameter 16 dengan jarak 75 dan 3 kaki. Begitu juga cara bacanya sama untuk yang lapangan. Dan ini untuk deskripsinya juga sama. Dan di sebelah kanan kita bisa lihat penampang memanjangnya, di mana tumpuannya itu 1600, lapangannya 1000 dengan sengkang tadi yang kita telah hitung. Nah, seperti itu cara menggunakan dari calculation sheet analisa balok beton bertulang SFMK.
Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.